Di sini saya akan membahas tentang kejahatan seksual, yaitu pertama ada perkosaan dan kedua perbuatan cabul. Ya, jadi untuk perkosaan di sini berasal dari kata rape ya, yang artinya itu bisa mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi. Dan perkosaan itu suatu tindak kriminal di saat korban seorang wanita yang bukan istrinya ya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Jadi persetubuhan penetrasi penis ke dalam vagina lengkap atau tak lengkap dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Di sini banyak kasus perkosaan ya, baik dari luar negeri, baik pun dari dalam negeri juga. Dari hasil penelitian National Institute of Justice diperkirakan 35 per 1.000 orang per tahun. Dan di Indonesia tersebut menduduki peringkat ke 62 dunia. Dan di Jakarta yang paling banyak dan Surabaya merupakan adalah kota yang tinggi kasus pemerkosaan di Indonesia. Dalam merencanakan undang-undang KUHP dirumuskan bahwa dianggap melakukan tindak pidana perkosaan, yaitu yang pertama ada seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan, dan barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang wanita. Di sini banyak ketentuan hukum di Indonesia, terutama ada KUHP pasal 285, KUHP pasal 28, 286, dan KUHP pasal 287. Nanti dibaca dulu deh ya tentang KUHP ini. Dan KUHP pasal 288, KUHP pasal 289, di sini juga tentang perbuatan cabul. Ya, KUHP juga pasal 290, 291. Nah, di sini tentang pemeriksaan TKP perkosaan pasal 7 KUHP butir H. Nah, jadi seorang dokter di sini, dokter forensik khususnya, itu wajib ya untuk mengolah di tempat kejadian perkara, mencari data-data tentang apakah ada tanda-tanda pergumulan, ya, apakah ada tanda-tanda kekerasan bagi korban, apakah ada tanda-tanda persetubuhan, mencari benda-benda milik korban atau tersangka, ya. Jadi seorang dokter forensik berhak untuk memasukin ruang TKP bersama penyidik atau kepolisian. Di sini juga ada pemeriksaan korban kejahatan seksual. Yang pertama harus ada harus ada surat permintaan visum et repertum dari penyidik. Ya. Yang kedua adanya persetujuan tertulis dari korban atau informed consent ya, atau dari orang tua korban. Yang ketiga, bila terjadi kasus perkosaan ya dan dokternya itu seorang laki-laki, harus ada perawat wanita ya untuk menemani korban tersebut dalam pemeriksaan untuk pembuatan visumnya. Di sini ada pasal 133 KUHP. Tujuannya yang pertama mencari keterangan tentang korban, mencari keterangan tentang peristiwa perkosaan, mencari adanya bekas-bekas kekerasan ya pada korban tersebut, mencari adanya perubahan-perubahan pada alat kelamin korban, mencari adanya spermatozoa ya dengan cara nanti memeriksa di lab ya, laboratorium sederhana, mencari akibat dari perkosaan. Jadi di sini ada pemeriksaan yang pertama itu yang paling penting itu ada anamnesa, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Untuk aspek medical di sini yang harus kita ketahui yang pertama itu ada visum et repertum atas permintaan penyidik. Ya. Yang kedua harus ada saksi pemeriksaan ya, jenis kelamin sama dengan korban. Harus ada persetujuan pemeriksaan dari yang bersangkutan, yaitu tadi informed consent. Bila korban tidak diantar polisi, pastikan identitas korban dengan cara lain.
Nah, di sini kita harus untuk pemeriksaannya ya, apa-apa aja harus kita ketahui ya. Yang pertama anamnesa kasus perkosaan. Yang pertama mencari keterangan tentang diri korban. Jadi kita harus catat ya identitasnya, ada nama, umur, alamat, dan pekerjaan, status perkawinan gimana, persetubuhannya sebelum peristiwa perkosaan ada atau tidak, tanggal menstruasi terakhir, kehamilan, riwayat persalinan atau keguguran, penyakit dan operasi yang pernah dialami si korban, kebiasaan minum alkohol ya, dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh si korban tersebut. Mencari keterangan tentang peristiwa perkosaan, yang pertama tanggal ya. Jadi harus kita catat itu tanggal, jam, dan tempat kejadiannya, keadaan korban sebelum kejadian. Yang ketiga, posisi korban pada waktu kejadian di mana, persetubuhan yang dilakukan pelaku, ya, cara perlawan korban, apakah ada perlawanan atau tidak, hal-hal yang diperbuat setelah perkosaan. Yang terakhir ada pelaporan peristiwa perkosaan kepada polisi oleh siapa, kapan, di mana, serta ya hubungan si pelapor dengan si korban. Apakah pacar, apakah tidak dikenal, apakah saudara, dan lain-lain. Jadi ada pun bentuk pemeriksaan fisik kasus perkosaan. Yang pertama ada pemeriksaan baju korban. Jadi alangkah lebih baiknya kita tanya pada si korban jika melapor ke kita ya. Yang pertama, apakah kita tanya itu pertama, apakah si korban itu udah mandi atau belum, ya. Yang kedua itu apakah udah diganti bajunya atau belum. Jadi bisa kita nanti identifikasi bajunya, ya. Nah, lewat ini ada yang hilang atau tidak, ada robekan-robekan pada baju tersebut atau tidak, ada kancing yang hilang, apakah ada bekas-bekas tanah, pasir, lumpur dan bahan lainnya, ada noda darah, apakah ada noda spermanya. Yang kedua, pemeriksaan tubuh korban. Ya, pemeriksaan tubuh secara umum, tanda-tanda kekerasannya ada atau tidaknya. Pemeriksaan tubuh secara khusus, itu tanda-tanda persetubuhannya. Di sini ada tanda-tanda kekerasan ya. Bekas kekerasan pada korban itu berupa ya, apakah ada goresan, ada garukan, gigitan, luka lecet, luka memar, ya. Nah, ini di daerah mulut, apakah ada sekitar leher ya, waktu korban dicekik, pergelangan tangan, ya, apakah dengan sewaktu korban disergap ya, bisa korban melawan itu, payudara sewaktu digigit atau diremas-remas, ya, sebelah dalam paha sewaktu dipaksa membuka kedua tungkainya, punggung sewaktu korban dipaksa tidur. Nah, jadi di sini kita harus cari tahu apakah ada tanda-tanda kekerasan atau trauma ya, berupa goresan atau garukan, gigitan, luka lecet atau luka memarnya. Terus pemeriksaan rektum dan cavum oris untuk melihat apakah juga terjadi coitus per annum. Nah, jadi pemeriksaan toksikologi ya, ini juga penting ya. Dari urin bisa kita lihat juga untuk menentukan ada atau tidaknya apakah korban tersebut mengkonsumsi obat-obatan atau racun ya yang membuat korban pingsan. Jadi di sini ada status ginekologisnya ya dengan ada posisi litotomi ya untuk dewasa. Jadi kalau anak-anak kita buat senyaman mungkin, bisa dia di bangku sama orang tuanya, ya, tapi kalau lebih bagus dia juga di posisi litotomi ya dibuat. Di sini juga ada tanda-tanda persetubuhan penetrasi penis ke dalam vagina lengkap atau tak lengkap ya dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Tanda-tanda langsungnya terjadi robeknya selaput darah akibat penetrasi ya penis, lecet atau memar akibat gesekan-gesekan penis dan adanya sperma akibat ejakulasi. Tanda-tanda tak langsungnya gimana? Ya terjadi kehamilan ya, terjadinya penularan penyakit kelamin. Jadi semua nanti diperiksain. Di sini ada pemeriksaan tubuh korban secara khusus
yang pertama ada perubahan-perubahan, adakah ada perubahan-perubahan pada alat kelamin korban? Ada atau tidaknya benda asing ya, perdarahan, luka robek, dan pembengkakan pada daerah pubis, vulva, vagina, forex posterior, dan anterior dan posterior. Nah, keadaan himennya gimana waktu diperiksa nanti? Bentuknya, sifatnya, ya, besarnya, adanya robekan himennya, apakah ada sifat dan lokalisasi robekan himen. Nah, pemeriksaan pubisnya, apakah ada perlekatan rambut atau benda asing. Nah, jadi di sini saya jelasin ya, kalau untuk pemeriksaan ya, apakah ada tanda-tanda persetubuhan atau tidak? Yang pertama kita lihat di daerah vaginanya ya. Kita lihat daerah vulvanya ya, vestibulumnya semua, apakah ada memar segala macam. Jadi terus kedua kita lihat daerah labia majoranya ya, apakah ada tanda-tanda kekerasan. Jika ada dicatat ya, apakah dia terjadi luka lecet. Nah, masuk lagi ke labia minoranya. Lihat juga apakah ada tanda-tanda traumanya, apakah terjadi luka lecet. Ya, kalau terjadi ada tanda-tanda trauma dicatat juga. Masuk lagi ke daerah himennya ya, atau selaput darah. Nah, jadi dengan cara kita membuka kedua tangan kita ke daerah lateral ya, kita lihat apakah ada robekan. Apakah dia sampai dasar, apakah tidak. Ya, apakah dia robekannya itu warnanya kita lihat juga, apakah dia warna merah, apakah dia robekan baru, apakah robekan lama. Kalau dia robekan lama itu udah warnanya udah kecoklatan, ya. Jadi nanti dicatat juga apakah dia sampai dasar atau tidak sampai dasar. Dan setelah itu kita periksa ya apakah ada tanda-tanda sel spermatoza dengan cara kita ambil lidi kapas ya. Lidi kapas kita usap, kita ambil dari daerah forex posteriornya ya. Dengan 2 kali putaran, setelah itu kita masukkan, kita hapus ke dalam objek gelas ya, kita fiksasi dengan alkohol 70% sampai mengering. Setelah itu kita kasih pewarnaan ya, Gemsa. Setelah kering kita bilas di air yang mengalir, baru kita masukkan ke bawah mikroskop. Nah, jadi nanti bisa terlihat ya. Nah, di sini ada robekan. Bagaimana keadaan bentuk dan sifat himennya, besar lubang himennya, adakah robekan himennya, lokasi robekan himen, besarnya orifisium ya, sifat atau karakteristik perukan. Jadi sini kita melihat ukuran, nah di sini arah jam. Apakah ada robekannya? Nah, itu ada arah robekan itu arah pukul jam 11 ya. Nah, jadi arah jamnya kita buat juga arah pukul jam 2 ya, arah pukul jam 5, jam 7 sama jam 9. Jadi nanti di visum itu harus ditulis dengan arah jam dan apakah dia sampai dasar atau tidak. Robekan tersebut apakah dia teratur atau tidak robekan tersebut. Jadi harus lengkap untuk menuliskan visum et repertum. Di sini ada contoh-contoh himen ya. Ada himen anatomi, anular ya, dan lain-lain. Tidak adanya robekan himen tidak dapat dipastikan bahwa wanita tersebut tidak terjadi penetrasi penis. Laki-laki tersebut. Adanya robekan himen hanya pertanda adanya suatu benda yang masuk ke dalam vagina ya. Bila persetubuhan disertai ejakulat dan ejakulat tersebut mengandung spermatozoa, terjadi adanya spermatozoa di dalam vagina merupakan tanda pasti adanya persetubuhan. Jadi kita lakukan lab sederhana ya dengan cara memeriksa di bawah mikroskopis. Bila tidak ada spermatozoa, dapat pembuktiannya dengan pemeriksaan ejakulatnya. Ini dia contohnya di daerah labia majoranya
Apakah ada laserasinya, itu ada luka lecetnya. Ini anus berbentuk corong. Jadi bisa juga dilakukan dengan memeriksa anusnya. Ya, untuk pemeriksaan anus kita lihat di namanya anteroposterior, ya, dengan cara kita melakukan ADR. Nah, ADR ini apa? Anal dilatasi refleks, ya, dengan cara kedua lubang anusnya itu pinggirannya kita buka ke daerah lateral, kita cari refleksnya, apakah dia masih terbuka dan tertutup. Jika lubang tersebut kita ukur lebih dari 2, berarti lubang tersebut sudah tidak normal lagi. Nah, pemeriksaan barang bukti lain ya berupa pakaian korban, rambut kepala, ya, kerokan kuku. Nah, jadi di sini bisa kita periksain semua untuk mencari tanda-tanda, ya, dan air liur dan lain-lain. Nah, rambut korban, ya, pada persetubuhan oral periksa lecet, bintik perdarahan, memar pada palatum. Jadi di sini juga kita bisa melakukan swab, ya, namanya buccal swab. Pengambilan sampel jika diperlukan, swab vagina, swab rektal, dan swab laring dan tonsil. Nah, terjadinya spermatozoa. Terus darah, periksa darah untuk toksikologisnya, ya, apakah juga ada untuk tes serologis VDRL, ya, apakah ada sifilis atau tidak. Tes urin, kehamilan, narkoba, dan toksikologi. Pemeriksaan laboratorium korban perkosaan. Yang pertama itu ada pemeriksaan adanya sperma, pemeriksaan adanya cairan semennya, air tua, air mani, pemeriksaan adanya penyakit kelamin, pemeriksaan adanya kehamilan, pemeriksaan bahan lain dalam tubuh korban yang bisa dijadikan petunjuk. Nah, di sini kita lihat adanya gambaran, ya, ada sel spermatozoa yang dilakukan di bawah mikroskop dengan pembesaran 500 kali. Jika terdapatnya ada sel spermatozoa, berarti adanya tanda-tanda persetubuhan. Nah, di sini dengan cara pewarnaan malasid green. Nah, juga di sini ada nampak sel spermatozoanya. Nah, di sini untuk mengidentifikasi baju, ya, dengan cara sinar UV, ya, bisa nampak semuanya. Inilah pentingnya kedokteran forensik ini, ya, dia, untuk mengidentifikasi semua, ya, yang untuk unsur-unsur tindak pidananya. Ini juga ada sinar UV-nya, visual, taktil, dan penciuman. Ini ada memeriksa, ya, kotoran dikerok, ujung kuku itu dikerok, ya, dan dimasukkan dalam amplop, nanti diperiksa juga. Nah, pemeriksaan tersangka pelaku dengan cara pemeriksaan golongan darah bila memungkinkan seperti DNA, ya, sampai DNA-nya, menentukan adanya sel epitel vagina pada glans penis menggunakan larutan glukol, dan pemeriksaan sekret uretra. Jadi semua pakaian korban juga diperiksain, ya, dibawa dan dimasukkan ke dalam amplop. Dan kesimpulannya, perkosaan tindakan mencetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi tugas dokter di TKP mencari data mengenai tanda-tanda pergumulan yang tadi sudah saya bilang, dan pemeriksaan korban kejahatan seksual harus ada surat permintaan visum atau SPV, dan adanya inform consent dari orang tua korban, dan harus ada perawat wanita, ya. Pemeriksaan lab pada korban perkosaan untuk mencari adanya tidaknya, yang pertama adanya sperma, cairan semen atau air mani, penyakit kelamin, adanya kehamilan, serta pemeriksaan bahan
lain dalam tubuh korban yang bisa dijadikan petunjuk. Jadi di sini kami juga dibantu juga dari spesialis objin ya untuk melihat apakah ada tanda-tanda kehamilan pada korban tersebut. Jadi sekian, Dek. Jadi kita tahap diskusi mungkin ya. Coba dulu Anastasia, gimana kira-kira menurut kamu ini kedokteran forensik? Apa sih tujuannya? Bisa dijawab. Kalau menurut saya dok mungkin lebih melihat seperti keadaan fisik korban, perubahan fisiknya ketika terdapat intervensi sama tubuhnya, contohnya dalam pemerkosaan seperti ini, Dok. Jadi lebih melihat tanda-tanda khusus yang terjadi pada tubuhnya gitu. Sebelumnya Oke. saya izin bertanya dok, apakah boleh? Boleh, silakan. Tadi kan dok yang dijelaskan itu tanda-tanda perubahannya itu lebih kepada jika korbannya itu wanita ya dok, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga korban pelecehan seksual yakni seorang pria. Apa saja tanda-tanda yang bisa ditemukan jika kita curiga bahwa pria ini korban pelecehan seksual dok? Si pria ini. Iya dok, jadi korbannya. Jadi kalau korbannya ini pria, mungkin nanti bisa kita dikatakan jadi perbuatan cabul, bukan di pemerkosaan. Jadi kalau pemerkosaan itu dikategorikan korbannya itu perempuan. Nah, jadi nanti kita bisa membahas tentang satu lagi tentang perbuatan cabul, bisa dia sama-sama suka, bisa dia korbannya itu seorang laki-laki. Ya, Baik dok. Ada satu pertanyaan lagi, apakah boleh dok? boleh. Bagaimana jika kecurigaan adanya pelecehan seksual ini kita temukan ketika pasien datang bukan dengan keluhan kayak habis dilecehkan, Dok? Misalnya kita melihat ada tanda-tanda pelecehan, tapi setelah kita periksa, apakah perlu kita minta surat visum lagi kepada kepolisian atau bagaimana, Dok, tindakannya? Jadi kita yang pertama harus kita tanyain itu pertama anamnesa, ya. Jika korban datang ke kita anamnesa, kita betul-betul kita tanya apa yang terjadi pada korban tersebut, ya. Jika ada ya unsur, nah ini paling penting. Jika kita lihat ya pemeriksaan kita adakah unsur tindak pidana pada korban tersebut. Jadi kita anjurkan pada korban tersebut itu agar untuk meminta surat permintaan visum itu agar diperiksa ya untuk dilakukan pemeriksaan dikeluarkan visum et repertumnya. Jadi yang pertama itu harus kita lakukan benar-benar ya anamnesanya. Jika ada tanda-tanda kekerasan pada korban tersebut, baru kita edukasi kepada korban tersebut. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih, Dokter. Ini ada berapa orang ya? Ada 116 orang, Dok. Memang jumlah totalnya 116. Totalnya 122 kalau tidak salah, Dok. 122. Yang nggak hadir apakah ada alasannya? Kurang tahu, Dok. Kurang tahu ya. Jadi coba di sini ada namanya Rahmi Wayuni. Mungkin saya tanya ya, jika korban tersebut ya datang ke misalnya Dokter Rahmi, Dok, tolong dong Dok, buatin saya visum, saya terjadi ada perkosaan gitu, persetubuhan di dalam diri saya. Apakah tanggapan Dokter Rahmi? Dan tapi si korban tersebut tidak membawa SPV.
Harus diminta dulu ya, Dok? Apakah kamu tetap tanganin, apakah kamu tolak? Ditolak, Dok. Harus ada dulu surat visum, Dok. Harus ada surat visum. Jadi nggak kamu layanin lah ya. Dijelaskan mungkin, Dok, ke pasiennya bahwa harus mempunyai surat permintaan visum. Di sini ada Maulana. Kira-kira gimana tanggapan kamu? Ada seorang korban datang ke kamu sebagai dokter Maulana, ya, Rehandi, ya, meminta visum, tetapi tidak ada SPV-nya, surat permintaan visum. Apakah tetap kamu periksa, apakah kamu tolak? Mungkin kalau saya di posisi itu, Dok, saya akan lakukan anamnesis terlebih dahulu, Dok. Apakah permintaan dia itu berdasarkan alasan yang jelas dan rasional, kemudian juga nggak bisa tanpa SPV, Dok, karena itu juga bersangkutan dengan hukum. Jadi saya edukasi biar dia mengurus suratnya dulu, Dok, sebelum dilakukan pemeriksaan, Dok. Oke. Mungkin terakhir, Reviza, gimana kira-kira tanggapannya? Reviza Diandra? Kurang lebih sama sih, Dok, karena ya tadi berhubungan dengan hukum. Kalau nggak ada suratnya, takutnya malah kita juga ikut bermasalah dalam kasus tersebut, Dok. Jadi gini deh ya, tetap kamu layanin deh. Ya, jika ada korban datang itu wajib kita seorang dokter harus kita layanin, ya. Tetapi dengan apa? Yang pertama, jika dia minta tersebut itu visum et repertum, itu belum bisa. Tetapi kita tetap periksa. Kita tuangkan kemana kira-kira? Jufri. Ya, Dok. Ini pasien ini kamu layanin ini, dan tanda-tanda kekerasan itu ada semua. Tetapi visum itu belum bisa kamu buat. Kemana kamu catat kira-kira? Ini mohon maaf ya, Dik ya. Kamera saya kebetulan lagi error, tapi tolonglah kamera semua ini dibuka semua, on call, on videonya dibuka semua lah. Kurang tahu, Dok. Hah? Belum tahu. Alvinia ya, Alvinia. Kemana kira-kira kamu tuangkan? Kurang tahu juga, Dok. Kurang tahu ya. Oke lah. Jadi Dek, tetap kita layanin ya. Kita tuangkan ke rekam medis dulu. Rekam medis dulu. Apakah dia ada tanda-tanda traumanya segala macam, tetap kita catat itu. Tapi kita tuangkan ke rekam medis dulu. Tidak bisa langsung ke visum, tetapi tetap kita layanin korban tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, baru kita lakukanlah edukasi ya kepada korban tersebut. Bilang, Bu, bahwasannya ini ada unsur tidak pidana, silakan Ibu melaporkan ke kantor polisi terdekat ya, agar dikeluarkan surat permintaan visum tersebut biar bisa dilakukan pembuatan visum et repertum oleh dokter. Ya, jadi tetap kita layani. Nanti seorang dokter nggak boleh kita dokter itu seorang pasien itu kita tolak ya. Itu udah ada sumpah dokternya. Mungkin Michael Christian tahu arti visum et repertum? Visum et repertum ini kalau di kedokteran forensik inilah peluru kami. Ya, Dok.
visum itu surat yang ditulis, Dok. Kalau ada pemeriksaan terhadap manusia yang misalnya korban gitu, Dok. Mau hidup ataupun mati, misalnya korban perkosaan atau orang yang meninggal gitu, Dok. Gitu, Dok. Oke. Kirihana. Iya dok. Tahu apakah visum et repertum itu? Saya itu kayak sebuah laporan tertulis gitu ya dok. Yang kita tulis tapi sebelumnya kita minta tulisnya kurang ngerti harganya. Iya dek. Jadi mungkin gini ya, saya terangkan terlebih dahulu visum et repertum itu di dalam pasal 184 itu ya, itu dikatakan namanya alat bukti yang sah ya, sebagai surat. Jadi inilah ibaratnya peluru kami lah. Untuk apa? Untuk melakukan ya kepentingan di penegak hukum sana. Ya, di situ bisa dituliskan apakah tanda-tanda kekerasan ya, semuanya yang didapatin secara langsung. Baik dia korban hidup ataupun mati. Jadi di susahnya kami ini di luar-luar ya, bagi pemikiran masyarakat di sana, kami ini cuma menanganin korban mati aja, tidak. Dengan kata otopsi itu pasti mereka tuh takut gitu kan, tidak. Tetapi kami menanganin korban hidup semua. Contohnya kejahatan seksual. Nah, jadi kami di sini kejahatan seksual ini kolaborasi ya sama Objin. Jadi mungkin Objin yang memeriksa ya di daerah vaginanya, kami memeriksa apakah tanda-tanda kekerasannya juga ada di dalam tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi bisa juga kolaborasi juga sama apa? Sama psikiatri, bisa juga. Sama psikologi, bisa juga. Karena pasti ada pada kasus perkosaan, ya pasti ada dia kekerasan psikisnya, tanda-tanda psikisnya. Jadi semua arah berkolaborasi. Mungkin untuk ya tema topik ini mungkin nggak terlalu besar ya, cuma itu aja deh, dan pemeriksaannya juga itu aja ya. Dilihat apakah ada tanda-tanda traumanya di daerah labia minornya, mayornya, minornya, apakah di selaput darahnya juga ada ya, apakah dia sampai dasar atau tidak ya. Lihat untuk menentukan umur. Nah, jadi kita jangan sampai kita bisa diakal-akalin sama korbannya. Ya, dia mengaku-ngaku bahwasannya baru diperkosa atau dilakukan persetubuhan pada diri dia. Tetapi kita periksa itu lukanya itu udah kecoklatan. Nah, berarti bukan baru tuh lukanya. Bisa 4 hari. Kecoklatan itu udah 4 harian, udah agak mengering. Tapi kalau dia merah segar sampai dasar ataupun tidak sampai dasar, ya itu baru terjadi deh. 1-3 jam bisa terjadi. Jadi betul-betul deh ya. Misalnya nanti kalian ini masuk siaplah koas, habis koas kalian ini lakukan magang di luar ya, magang di luar namanya itu, atau apa intensif ya. Itu wajib kalian itu bisa menuliskan visum et repertum sebagai dokter umum. Hati-hati dengan visum et repertum. Bisa jadi kalian ini ya diminta sebagai saksi ahli
tetapi kalian tidak bisa menanggungjawabkannya. Ya, hati-hati dengan itu, Dek. Berani kita menuliskan visum et report, berani kita pertanggungjawabkannya. Tapi kalau tidak bisa kita pertanggungjawabkannya, ya siap-siap bisa kita ya dialihkannya gitu loh. Bisa kita dijerat dengan hukuman tersebut. Jadi nanti waktu koas ya, betul-betullah kalian nanti mempelajari semua stase. Apalagi kalau dari yang gini ya mungkin ya nggak terlalu gimana ya untuk pembelajarannya. Oke, mungkin itu aja, Dek. Nanti jam Dok. ada lagi ya? Permisi dok, saya ingin bertanya dok. Oh, boleh. Dok, jika korbannya ini menipu bisa kita periksa nggak dok? Misalnya kayak awalnya kedua belah pihak memang pingin gitu meskipun di luar nikah. Baru tiba-tiba dia datang mengatakan bahwa dia diperkosa gitu. Apa itu hal yang bisa kita periksa atau nggak bisa dok? Bisa lah, tetap kita periksain semua. Bukan dok, maksudnya untuk kita bisa menebak dia menipu nggaknya itu apa ada caranya gitu? Jadi untuk menipu tidaknya. Tapi kalau untuk tanda-tanda kekerasan kita itu harus kita yang menangani, maksudnya kedokteran forensik menanganin. Ya, tetapi nanti kita konsultasikan dia ke bagian psikiatri juga, Dek. Mungkin orang psikiatri bisa ya melihat itu semua. Ya, mungkin itu aja. Baik dok, terima kasih. Izin bertanya dokter. Boleh. Mohon maaf dok kalau pertanyaannya tidak sopan, tapi saya ingin bertanya kalau kita dijadikan saksi ahli gitu kan dok sebagai dokternya. Nah, bagaimana cara kita bedakan jika korbannya ini tidak mau mengaku, dia diam gitu kan dok, takut karena trauma atau segala macam. Gimana cara bedakan kalau dia itu korban pelecehan seks atau dia seks dengan pacarnya itu tapi yang abnormal gitu dokter? Seperti itu dokter, terima kasih. Jadi kita seorang saksi ahli ya kalau dipanggil, yang pertama itu ya betul-betul lah. Yang pertama itu dari anamnesanya itu harus lengkap, Dek. Jadi yang tadi dibilang juga dari Anastasia tadi ya, kita tanyain, kita telusurin semuanya. Bahkan bukan dia aja gitu loh. Ya, dari pihak keluarganya juga kita tanyain. Apakah dia sama-sama suka, apakah tidak sama suka, apakah dia dipaksa, apakah dia dibuat pingsan, segala macam. Ya. Kita tanyain, dan korban itu tidak bisa datang itu sendiri ke kita. Wajib bersama polisi untuk melakukan SPV-nya. Dan dia kan di BAP nanti di sananya. Di kantor kepolisiannya. Semua keterangan itu ditulis sama kepolisian, sama penyidiknya. Dan penyidik itu nanti kita membuat keterangan kepada kita. Apa alasan dia gitu. Jadi mungkin untuk kedokteran forensik ini kita hanya cuma memeriksa aja apa-apa yang terjadi di dalam tubuh korban, terjadi trauma dalam tubuh korban. Mungkin itu aja Fauzan. Izin dokter, berarti dalam temuan klinis sebagai dokter itu tidak ada perbedaan ya dokter? Oh, itu tidak ada. Jadi tergantung anamnesis semua. Yang kita dapat apakah dia sama-sama suka, apakah dia tidak sama suka. Mungkin itu. Dokter, terima kasih dokter. Ya. Izin bertanya dok. Boleh? Dari definisi perkosaan sendiri tadi kan dok kepada wanita yang bukan istrinya dok, dan dalam kehidupan rumah tangga bisa aja dok terjadi pemaksaan sepihak. Apakah ini bisa ditindak pidana dalam pasal perkosaan juga dok? Terima kasih dok. Oh, kalau di dalam maksudnya KDRT? Ya, dalam status suami istri. Oh, kalau dalam suatu suami istri itu tidak bisa dikatakan perkosaan, tapi bisa dikatakan percabulan nanti.
Ya, nanti coba kita bahas juga di perbuatan cabul. Jadi kalau perkosaan itu di luar, ya, yang bukan istrinya gitu loh. Ada lagi? Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin nanti jam 10 ya. Iya dok.